Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa bikin tutorial lagi. Untuk di video kali ini kita akan bahas tentang kinematik. Jadi apa itu kinematik? Kinematik itu adalah salah satu teknik atau metode dalam untuk pengaturan pergerakan robot ya. Jadi nanti kinematik ini bisa diterapkan di misalkan robot humanoid, kemudian lengan robot, robot spider, dan mobile robot juga bisa. Nah, dengan teknik kinematik ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan pergerakan robot yang kita inginkan. Nah, cuma untuk di video kali ini saya akan khususkan pembahasan kinematiknya pada lengan robot ya, pada lengan robot. Jadi di sini kita akan bahas kinematik. Nah, kinematik sendiri itu dibagi dua teman-teman. Ada yang pertama itu forward kinematik. Forward kinematik. Nah, yang kedua ada inverse. Inverse kinematik. Nah, yang akan saya bahas di sini saya tekankan pada inverse kinematik. Nah, kenapa saya bahas yang ini? Karena yang inverse kinematik ini lebih susah daripada yang forward kinematik. Jadi di sini saya bahas yang inverse dulu. Nah, ini kira-kira bedanya apa? Jadi bedanya kalau forward kinematik itu inputnya berupa sudut, inputnya itu sudut, outputnya position. Nah, kalau inverse kinematik ini kebalikannya, inputnya posisi, outputnya sudut. Nah, jadi nanti pada inverse kinematik ini kita cukup menginputkan atau memasukkan posisi-posisi tertentu. Nah, jadi nanti robotnya dengan teknik kinematik ini akan mendapatkan kalkulasi sudut tiap-tiap motor. Nah, jadi nanti bisa gerak sendiri gitu ya teman-teman. Nah, ini saya tulis ya, pembahasannya difokuskan pada lengan robot. Nah, untuk lengan robotnya sendiri, di sini kita akan bahas pergerakan dengan robot menggunakan kinematik untuk pergerakan 3 dimensi. Jadi nanti akan ada koordinat X, Y, Z. Nah, jadi untuk kinematik pada lengan robot ini teman-teman, kita akan bermain-main pada kartesian ya, diagram koordinat kartesian seperti itu kurang lebih. Sekarang kita langsung ke perhitungannya ya. Oh ya, sebelumnya untuk kinematik sendiri, untuk lengan robot sendiri, biasanya kita itu sering dengar tentang ini ya, tentang DOF. Nah, apa itu DOF? Jadi DOF ini kepanjangannya adalah Degree of Freedom. Nah, jadi DOF ini derajat kebebasan. Nah, maksudnya seberapa bebas robot kita bergerak. Nah, untuk DOF ini nanti ditentukan oleh jumlah servo yang kita gunakan ya. Untuk DOF ini nanti seberapa banyak DOF-nya itu tergantung dari motor yang kita gunakan. Nah, di sini saya misalnya untuk motornya kita pakai motor servo. Nah, jadi untuk DOF sendiri ada beberapa pendapat. Ini menurut sepengetahuan saya ya teman-teman. Nah, jadi untuk penentuan DOF ini ada yang mengatakan berdasarkan dari jumlah servonya. Jumlah servo. Nah, yang kedua ada yang mengatakan jumlah DOF ini berdasarkan dari jumlah tipe sendi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang mengatakan berdasarkan jumlah servo, tapi untuk grippernya dia nggak dihitung. Untuk grippernya dia nggak termasuk. Nah, jadi nanti di sini biasanya gripper ini kita sebut dengan sebagai N effector. Nah, jadi yang nomor 3 ini mirip dengan yang nomor 1, cuma untuk grippernya dia nggak terhitung sebagai DOF. Nah, sedangkan kalau yang ini udah jelas ya, berdasarkan jumlah servonya. Jadi kalau pada lengan robot itu ada 5 servo, entah itu termasuk pada gripper itu juga dihitung. Kalau ada 5 servo dengan grippernya berarti dia dikatakan 5 DOF. Nah, tapi kalau untuk yang jumlah tipe sendi ini agak unik. Jadi berdasarkan
kalau dulu kita pernah belajar di biologi kalau nggak salah ya, ada sendi putar, kemudian sendi engsel gitu ya. Nah, jadi berdasarkan tipe sendinya, kalau misalkan ada misalkan jadi 5 servo belum tentu misal menggunakan 5 servo. Kalau kita pakai pendapat yang nomor 2 ini belum tentu 5 servo itu nanti bakalan menjadi 5 dov. Kalau misalkan ada pergerakan yang sama, nah, saya ambil contoh ini aja. Nah, robotnya saya punya ini. Nah, kalau misalkan ada pergerakan yang sama, nah, jadi misalkan yang ini mohon maaf ya, gripernya belum dipasang. Nah, ini kalau menurut saya akan ambil yang pendapat yang nomor 3. Nah, ini saya katakan sebagai 4 dov. Nah, jadi yang pertama ini, dia tuh bisa berotasi ya. Dia bisa muter di sini. Nah, ini dia bisa muter. Nah, ini 1 dov. Kemudian ini 2 dov. Ini 3 dov. Kemudian nanti di sini ada lagi teman-teman untuk gripernya. Dia bisa naik turun juga. 4 dov. Kemudian gripernya sendiri itu nggak dihitung. Jadi kalau dari pendapat yang saya ambil, robot ini saya katakan sebagai 4 dov dengan 1 gripper. Tapi kalau misalkan pakai yang nomor 1, ini nanti ada 5 dov. Ini servo yang pertama 1, ini kemudian 2, 3, 4, ketambahan gripper nanti 5. Tetapi kalau kita pakai yang pendapat nomor 2 berdasarkan jumlah tipe sendi, ini nanti itu jadi 3 dov. Yang pertama ini sendi putar ya. Nah, ini 1 dov. Kemudian ini sendi engsel. Ini 1 dov lagi, berarti udah 2. Nah, ini juga sama. Sendi engsel berarti dianggap sama, dianggap 1 dov. Nah, kemudian untuk gripper itu dianggap 1 dov. Nah, jadi beda-beda ya. Beda-beda. Contoh kasusnya robot yang ini nanti ya, yang bakal kita perhitungkan. Nah, jadi untuk contoh kasus robot yang ini, kalau berdasarkan yang nomor 1, 5 dov. Kalau yang nomor 2, 3 dov. Yang nomor 3, 4 dov. Nah, ini teman-teman terserah ya. Mau ambil yang mana terserah. Nah, sekali lagi ini berdasarkan sepengetahuan saya nanti. Sepengetahuan saya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mungkin ada referensi, untuk saya bisa tulis di kolom komentar aja. Oke, ini saya taruh dulu. Nah, ini sekarang sampai sini paham ya. Penentuan jumlah dov ada 3 tadi, kurang lebih seperti itu. Saya hapus. Sekarang kita mulai masuk ke proses perhitungannya. Robotnya kita pakai yang ini tadi ya. Saya masuk ke proses perhitungannya. Nah, jadi untuk ini nanti kita bakalan mendapatkan 4 sudut ya. Di sini nanti bakalan ada outputnya 4 sudut kalau menggunakan robot ini. Nah, oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menginterpretasikan kemungkinan-kemungkinan pergerakan pada robot dalam bentuk Cartesian. Nah, di sini saya buat 2. Kenapa ada 2? Jadi nanti ada 2 sudut pandang ya. Yang pertama dilihat dari samping, kemudian dari atas. Nah, kenapa kok harus 2 gitu? Karena ini 3 dimensi. Jadi harus ada beberapa pengambilan sudut pandang, yaitu yang pertama dari samping, perhitungan ketika robot begini, tampak samping, kemudian ketika tampak atas. Nah, gini ya, nanti tampak atas. Oke, kita ambil yang tampak atas dulu ya, yang paling mudah. Nah, di sini teman-teman bisa membayangkan ya, kalau dilihat dari atas. Nah, kalau dilihat dari atas, ini anggap aja ada grippernya ya, bisa dibayangkan ya, maaf ini grippernya belum terpasang. Bisa dibayangkan ketika dilihat dari atas, maka yang tampak di situ kalau dilihat dari atas adalah berupa garis lurus teman-teman ya, berupa garis lurus. Ini saya hapus aja nih ya, udah nih ya, inverse sama. Nanti bakalan banyak oret-oretannya. Pertama kita lihat dari atas dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari atas, jadi ngitungnya tuh mulai dari sini teman-teman. Nah, mulai dari sini ya, koordinat 0,0,0-nya tuh mulai dari di sini.
pergerakan lengannya, bukan yang dari bawah, dari base yang muter ini, bukan. Jadi dari sini ya. Jadi nanti untuk sementara tinggi robot ini bisa diabaikan dulu. Tinggi robot tuh tinggi base-nya ini ya, yang lingkaran bisa diabaikan dulu. Oke, kita perhitungkan untuk robot tampak dari atas. Jadi nanti kalau misalkan dilihat dari atas, yang nampak di sini adalah sumbu X terhadap Y ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, sumbu X, Y, Z-nya. Sumbu Z itu untuk rotasi. Jadi kalau misalkan ini robotnya, sumbu X-nya itu begini. Ini sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya ke sana ya. Sumbu Y-nya ke sana, untuk sumbu Z-nya ke atas. Nah, jadi ketika robot dilihat dari atas, maka yang nampak adalah sumbu X terhadap sumbu Y. Ya, paham ya teman-teman ya. Ini kita buat sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ketika robot dilihat dari atas, maka yang tampak adalah sebuah garis lurus. Nah, di sini padahal kita ada, ini nanti ada 3 link ya. Ini kan link untuk grippernya belum kepasang. Jadi nanti di sini tuh ada 3 link. Ini link 1 yang ini. Ini link 1. Kemudian untuk yang ini link 2. Nah, jadi nanti ada ketambahan gripper lagi, posisinya gini nih, link 3. Nah, tapi kalau dilihat dari atas, dia cuma tampak garis lurus mulai dari base di sini 0,0 sampai di sini ujung grippernya. Nah, di sini dari sudut pandang ini dari atas nanti kita bakal dapat theta 1, teman-teman. Kita bikin variabelnya theta 1 gitu. Nah, theta 1 di sini yang mana? Yang muter ini. Jadi ini kan bisa muter ya. Ini kan bisa muter. Kita bakalan nyari sudut ininya untuk servo yang paling bawah, untuk base-nya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan perhitungan berdasarkan tampak atas dari robot. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk inverse itu inputnya kan inputnya posisi ya, inputnya posisi X, Y, Z. Nah, jadi nanti kita ini udah tahu di sini. Ini berupa angka nanti ya, dalam bentuk bisa milimeter atau senti. Nah, di sini dengan input posisi ini otomatis kita tahu posisinya, kita bakal dapat nilainya gitu mas. Nah, jadi ketika posisi seperti ini dari sudut pandang tampak atas, kita bakal dapat sudut theta 1 atau sudut untuk servo ini nomor 1 dengan cara menggunakan rumus Pythagoras di sini ya. Nah, ini kan kita dapat posisi X, Y, Z-nya di sini. Berarti kalau dilihat dari atas kita bakal dapat posisi X, Y-nya di sini ya. Nah, jadi yang perlu kita hitung di sini adalah mengetahui panjang ininya, panjang garis ininya, garis lurus ini ya. Ketika dilihat dari atas, nah, caranya adalah pakai apa ini? Tan ya, tan. Kenapa pakai tan? Karena kita tahu nilai depan sama samping kan tan desa gitu ya. Nah, jadi nanti theta 1, maaf. Jadi nanti ini misal saya kasih variabel apa ya, misalkan A ini ya, untuk garis ininya. Jadi nanti kita bakal dapat ya maaf, jadi di sini tuh ada 2 yang harus kita cari. Yang pertama kita nanti dari tampak atas ini kita bakalan dapat theta 1 sama variabel A ini. Nah, untuk mendapatkan theta 1 kita pakai tan ya, karena depan sama samping kita dapat nilainya dari posisi ini. Kalau kita pengen mencari sudutnya berarti di inverse, berarti tan 1. Nah, gini kan ya penulisannya. Tan depannya mana? Depannya kan ini depan. Di sini depan itu berarti kita dapat Y ya. Y, sampingnya di sini adalah ini X. Nah, Y per X. Nah, di sini kita udah dapat
nilai theta satunya. Nah kemudian untuk A-nya sendiri baru kita pakai Pythagoras. Jadi A sama dengan akar ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, udah. Nah, ini yang paling sederhana. Jadi untuk tampak atas ini kita cuma dapat dua ini aja. Yang harus kita temukan yaitu di sini theta 1 untuk sudut ini, servo yang ini, rotasinya terhadap sumbu Z. Kemudian A. Jadi itu kalau di sini nilai ini ya, mulai dari sini sampai ujung gripper, dilihat dari atas. Oke. Nah, sekarang kita harus cari ini ya, theta 2, theta 3, dan theta 4. Nah, untuk theta 2, 3 dan 4 ini kita bakal dapat dari sudut pandang ketika robot tampak posisi samping begini. Nah, jadi ini yang paling susah. Jadi kalau tampak posisi samping begini ya. Begini. Nah, jadi nanti kalau di sini tuh jadinya seperti ini kalau tampak samping. Ini ada 3 link ya, link 1, link 2, nah link 3-nya ini nanti untuk gripper. Di sini belum kepasang ya. Kita kasih variabel L1 di sini, L2 dan L3. Nah, kita kan tadi udah dapat ini ya, A. Nah, ini kan ketika dilihat dari tampak atas dari atas. Nah, kalau A ini kita lempar ke sini, oh ya, ini berarti sumbu X terhadap sumbu Z ya. Ini sekarang ya. Nah, ini tadi kan X sana Y, Z-nya ke atas. Nah, kalau dilihat dari samping berarti yang nampak adalah sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X dan sumbu Z. Nah, A di sini kalau kita lempar ke sini, maka di sini bakal menjadi seperti ini. Nah, jadi A itu, nilai A itu kalau dilihat dari atas, kalau kita interpretasikan ke sini dari tampak samping, itu bakalan di sini tuh masuknya bakal begini ya posisi. Nah, jadi nilai A itu kita dapatkan dari tampak atas. Nah, kalau dimasukkan ke sini dari sudut pandang tampak samping, maka A itu posisinya adalah begini, seperti ini. Paham ya, bisa dibayangin ya teman-teman ya. Nah, yang perlu kita lakukan kan sekarang mencari sudut ininya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, dari sudut pandang tampak samping ini kita harus mencari ini. Ini theta 2, kemudian ini theta 3, sedangkan ini theta 4. Nah, kita harus cari ini masing-masing theta 2, theta 3, theta 4. Nah, dengan bantuan ini tadi dari tampak atas nanti kita bisa dapetin. Oke, sekarang kita masukkan ya nilai A di sini, kita lempar ke sini. Nah, gambar lagi di sini. Nah, A itu ada ini. Nah, sedangkan posisi ini kan kita tahu. Berarti di sini kalau ini tadi X, Y. Kalau di sini berarti X, Z. Nah, ini kan kita tahu nilainya karena ini memang di input. Nah, jadi inverse kinematik itu memang kita inputkan posisinya. Misal posisinya 10,20,15 dalam satuan cm misalkan. Berarti nanti gimana caranya? Di sini 10,20,15 cm gitu ya. Nah, jadi nanti robot ini akan otomatis bergerak. Kalau kita inputkan nilai ini, koordinat ini otomatis bergerak ke posisi ini. Entah gimana caranya membentuk sudut-sudut tertentu, dia bakalan ke posisi ini. Nah, itu gunanya kinematik itu, inverse kinematik itu di situ. Oke, sekarang kembali lagi ke sini. Nah, ini kan kita udah tahu nilainya. Ini Z. Bukan kalau ini ke sini. Ini Z-nya, ini X-nya. Nah, yang perlu kita lakukan setelah ini adalah mendapatkan
Oh ya, jadi di sini yang udah kita ketahui yaitu yang pertama posisinya X, Y, Z-nya, kemudian ini L1, L2, L3. Nah, kita kan ini tuh berupa konstanta bisa dibilang ya, karena kita tahu panjangnya. Kita tahu panjangnya. Untuk mengetahui panjangnya diukur pakai penggaris. Panjang lim satunya berapa, lim 2-nya berapa, lim 3-nya berapa. Nah, ini otomatis kita emang udah ketahui. Nah, jadi nanti yang kita lakukan di sini adalah menghitung ini ya. Ini kan udah dapat, kita tahu ZX sama A-nya L3 kita tahu. Nah, kita hitung ininya teman-teman. Kita hitung ini dulu. Nah, ini bisa dibayangin ya teman-teman ya. Kita potong bentuk ini. Nah, ini nanti udah ada 3 bagian ini, ada 3 segitiga yang membentuk theta 2. Yang perlu kita lakukan di sini adalah nah ini kita potong lagi teman-teman ya. Nah, ini tadi kan udah kita potong, nah ini dipotong lagi. Nah, ini emang agak-agak sulit ya. Teman-teman harus fokus. Jadi ini harus dibayangin ya teman-teman ya, harus benar-benar fokus. Di sini kita potong lagi. Nah, ini kan sejajar sama ini ya. Nah, ini berarti di sini nih nilainya Z juga. Nah, kemudian untuk nilai yang ini, kalau X tadi itu kan ini. Nah, ini X. Nah, sekarang kita harus dapetin nilai ini. Nah, nilai ini tuh didapetin dari X dikurangi L3. Nah, misal kita bikin variabel lagi B di sini. Nah, berarti B itu sama dengan ini. Kita nyari panjangnya ini ya teman-teman ya. Kita nyari panjangnya ini. Kalau ini udah dapat kami sejajar sama Z, berarti ini otomatis Z. Nah, tapi kalau untuk ini berarti X ini dikurangi L3. Kita bikin variabel B ya misalkan ya. B sama dengan X min L3. Nah, sampai sini bisa dibayangin ya teman-teman ya. Ini saya hapus lagi ya, biar nggak ketumpuk. Nah, di sini kita udah dapat B teman-teman. B untuk segitiga yang ini ya. Nah, segitiga yang ini kita udah dapat B. Nah, di sini kita udah dapat Z. Nah, kita sekarang cari ini teman-teman. Nyari ini. Ini misalkan saya bikin variabel lagi C. Nah, pakai rumus Pythagoras tadi, B kita tahu, Z kita tahu. Berarti otomatis C di sini adalah C sama dengan akar dari B kuadrat ditambah Z kuadrat C. Nah, kita udah dapat B, udah dapat C. Nah, sekarang kita nyari ini. Jadi ini nanti ada 3 bagian ya untuk theta 2 ini. Nah, ini nanti bisa kita pecah. Jadi kita cari sudut ini dulu ya teman-teman ya. Kita pakai segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini kan Z-nya ketahuan, B-nya ketahuan. Kita nyari sudut ini. Nah, sudut ini teman-teman yang kita cari. Saya hapus saja ya, A-nya saya hapus di sini. Sementara nah, kita bakalan cari sudut ini. Jadi nanti theta 2 itu kan ini kita dapatkan dari sudut ini ditambah sudut ini. Nah, ya ini misalkan saya kasih variabel alfa 1, yang ini alfa 2. Jadi nanti theta 2 di sini. Theta 2 bakal didapat dari alfa 1 ditambah alfa 2. Nah, alfa 1 dari mana? Alfa 1 kita bisa pakai tan tadi. Tan berarti alfa 1 di sini, alfa 1 sama dengan arkes tangen. Oh ya, arkes tangen ya. Arkes tangen atau tan inverse sama aja ya. Tulis tan biar sama seperti ini. Di sini karena kita pengen tahu sudut ininya,
yang ketahuan di sini kan depan, samping. Mau pakai ini terserah ya sebenarnya, mau pakai sin atau cos nggak masalah, karena ini kita udah dapat variabelnya semuanya. Untuk yang sisi miringnya dapat, ininya dapat, terserah. Di sini misal saya pakai tan aja. Kalau tan berarti variabelnya depan sama samping, berarti di sini z dibagi b. Nah, kita dapat alfa 1 di sini. Nah, untuk alfa 2-nya, ini kita pakai rumus kosinus segitiga. Kali ini model segitiganya nggak beraturan ya. Jadi nanti sekarang alfa 2 itu kan membentuk segitiga ini. 1, 2, 3. Nah, di mana di situ kita punya variabel L1, L2 dan ini tadi apa? Ini tadi C. Nah, untuk alfa 2 kita bisa dapat dari rumus kosinus, yaitu di sini rumusnya itu kalau nggak salah kan gini ya. Kita segitiga yang ini ya, pindah ke ini ya, segitiga yang ini. Misal kalau nggak salah tuh gini. Jadi di sini kan kita punya L2 yang berseberangan dengan alfa 2 yang berhadapan di sini kan L2. Jadi kalau nggak salah tuh ya, jadi rumusnya tuh gini, berarti L2 kuadrat sama dengan sampingnya L1 sama C, L1 kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali L1 kali C cos. Nah, cosnya di sini ini alfa 2 yang pengen kita cari. Cos alfa 2. Oke. Nah, ini kan kita udah tahu semua ya. L2 kita ada, panjang min 2, L1 kita ada, panjang min 1, terus C-nya kita dapat dari ini tadi. Nah, kita bisa dapetin cos ini, alfa 2. Nah, jadi ini langsung saya persingkat aja ya. Kalian bisa akan tinggal bolak-balik plus minus gitu ya. Nanti ini alfa 2, nanti alfa 2 sama dengan cos inverse atau acos gitu ya. Arcus cos sama aja. Nah, ini di sini tuh berarti bukan, saya pindah. Bentar ini aja biar gak bingung ya. Ini kan dipindah, berarti 2L1 kali C cos alfa 2 sama dengan L1 kuadrat tambah C kuadrat min L2 kuadrat. Oke, saya lempar ke sini. Berarti di sini cos alfa 2 sama dengan L1 kuadrat tambah C kuadrat dikurangi L2 kuadrat dibagi ini ya, 2L1 kali C gitu ya. Nah, berarti di sini alfa 2-nya sama dengan cos ini L1 kuadrat tambah C kuadrat min L2 kuadrat bagi 2L1 kali C. Nah, ini kita dapat alfa 2-nya, berarti otomatis kita balik ke sini lagi, kita dapat theta 2 ya. Jadi kita di sini udah dapat nih theta 1 kita udah dapat, theta 2 kita juga udah dapat. Nah, sekarang yang belum adalah theta 3. Bisa hapus ya teman-teman ya, kan udah nggak kepake. Nah, sekarang tugas kita nyari theta 3. Nah, theta 3 sama, cukup pakai rumus ini tadi, rumus kosinus ya.
Jadi langsung aja akan mirip sama ini ya. Jadi langsung saya tulis di sini theta 3-nya otomatis sama seperti ini, mirip, yaitu cos minus variabelnya yang kita ketahui di sini apa? Kalau tadi theta 3 ini kan berhadapan sama C. Kalau yang alfa 2 ini kan tadi berhadapan sama L2. Nah, berarti yang ini sekarang L1 berarti ini gini. L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat minus C kuadrat dibagi, kalau yang ini alfa tadi L1 sama C yang berseberangan ya, yang bersebelahan. Kalau ini berarti L1 L2. Nah, ini kita udah dapat. Untuk ini prosesnya sama seperti ini ya teman-teman ya, bisa dipahami lah ya teman-teman ya. Jadi sama, tinggal kalau yang ini kan tadi kita cari alfa 2, ini pakai rumus kosinus ini untuk menemukan alfa 2. Nah, ketemunya nanti ini. Ya kalau yang theta 3 sama prosesnya, tinggal ditukar-tukar aja nanti ketemunya ini. Nah, kita udah dapat 3. Theta 1 udah, theta 2 udah, theta 3. Nah, sekarang kita nyari theta 4. Nah, theta 4 di sini lagi-lagi prosesnya sama. Ini kita pecah ya. Nanti theta 4 ini di sini ada membentuk 3 sudut. Yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua ini. Nah, yang ketiga ini. Kalau yang ini udah nggak perlu dicari ya. Ini kan 90 derajat. Yang perlu kita cari sekarang ini. Ini saya misalkan kalau ini tadi alfa 1, alfa 2. Untuk yang ini saya misalkan beta 1 ya. Beta 1. Nah, untuk yang ini beta 1. Kemudian untuk yang ini misalkan beta 2. Nah, jadi nanti untuk theta 4 itu kan ini. Nah, berarti nanti di sini theta 4 itu adalah beta 1 ditambah beta 2 ditambah ini kan otomatis 90 tambah 90. Nah, untuk nyari beta 1-nya lagi-lagi menggunakan rumus kosinus ini tadi. Nah, di sini saya langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Teman-teman bisa lah ya dipahami sendiri ya. Beta 1 itu berarti di sini beta 1 sama dengan cos beta 1 itu kan ini L2 sama C sampingnya, berarti L2 kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi yang berhadapan di sini L1 kuadrat dikali 2 kali sampingnya L2 sama C. L2 kali C. Nah, ini yang beta 1. Ini saya geser ke bawah ya. Saya tulis, saya pindah di bawah. Beta 1 sama dengan tan Y dibagi sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini saya hapus. Nah, kemudian ini ya, L2 kali C. Nah, kita udah dapat beta 1 yang ini. Sekarang kita cari beta 2. Nah, beta 2 bisa kita dapat pakai tan, nggak apa-apa ya. Ini kan kita udah dapat tadi, ini B. Ini B, sedangkan untuk panjang ini kan Z tadi ya. Berarti beta 2 di sini yaitu arcus tangen atau tan inverse. Nah, depannya mana? Beta 2 kan ini. Depannya yaitu B samping C. Tan besar. Depan dibagi samping. Berarti B dibagi, oh maaf ini bukan C ya, ini Z. 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 Nah, kita udah dapat B1, beta 1 dapat, beta 2 dapat, otomatis theta 4 dapat. Jadi udah dapat semua nih teman-teman. Nah, ini theta 1 kita dapat dari tapak atas tadi ya, X terhadap Y. Kita dapat theta 1, theta 2 dapat. Kemudian theta 3 kita dapat, theta 4 dapat. Nah, udah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu proses perhitungan inverse kinematik.
3 dimensi. Nah, jadi nanti pergerakan yang dihasilkan seperti apa sih dari perhitungan ini? Nah, kita di sini berdasarkan perhitungan yang udah kita lakukan tadi, nanti prosesnya itu jadi ini kan grippernya ya. Kita berusaha membuat si gripper tuh pergerakannya gini aja, sejajar gitu ya terhadap sumbu X-nya. Jadi nanti ini udah ya, saya hapus ya. Jadi nanti dengan kinematik yang udah kita hitung ini, kita bisa bikin pergerakan robot yang dimana link 3 atau grippernya tuh sejajar terus dengan mau posisinya gimana, misalkan begini. Nah, nanti otomatis grippernya tuh gini posisinya. Atau misalkan mau lagi gini, nah, nanti otomatis gini grippernya gitu ya. Jadi kinematik yang kita buat tadi selalu berusaha membuat si gripper itu sejajar dengan sumbu X-nya. Nah, jadi nanti dengan kinematik, inverse kinematik yang udah kita hitung ini tadi, kita bisa bikin tulisan misalkan. Jadi nanti robot itu bisa nulis karena dia posisinya grippernya sejajar terus dengan sumbu X-nya. Jadi nggak bengkok-bengkok gini terus ke sini terus ke sini, enggak ya. Jadi nanti dengan perhitungan yang udah kita lakukan ini, si gripper otomatis bagaimanapun posisinya X, Y, Z-nya, dia posisi link 3 ini selalu sejajar dengan sumbu X. Nah, itu jadi nanti kita bisa bikin lengan robot yang bisa nulis gitu ya. Misalnya grippernya sejajar dengan sumbu X-nya terus. Nah, jadi untuk inverse kinematik ini emang agak susah ya perhitungannya, agak ribet juga. Jadi teman-teman harus fokus di sini. Jangan sampai ada variabel yang kelewat atau kebalik-kebalik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, WA atau DM juga boleh. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton channel kita. Saya akhiri, next time kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.